Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Zara Olinda, NIM 11020121105 akan menjelaskan mengenai jihad dan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, jihad. Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang atau berusaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga din atau agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Jihad bukanlah terorisme. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat yang berbicara tentang jihad. Inti ayat-ayat itu berisi tentang anjuran untuk melawan orang kafir jika mereka menyerang umat Islam. Dan berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah saling bermusuhan, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang saling bermusuhan. Dan perangilah mereka orang kafir supaya tidak ada fitnah, dan agama Islam menjadi tegak. Tetapi jika mereka orang kafir berhenti menyerang, maka sudah tidak ada lagi permusuhan di antara kalian. Demikian di antara isi ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad. Artinya berjihad itu defensif bukan ofensif. Jadi untuk melindungi diri bukan untuk menyerang. Jihad yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad baru pulang dari peperangan, beliau menyampaikan kepada umat Islam, "Kalian baru saja pulang dari jihad kecil untuk berpindah ke bentuk jihad yang lebih besar." Sahabat bertanya, "Apa itu bentuk jihad yang lebih besar, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad seorang hamba Allah melawan hawa nafsunya." Hadis ini mengisyaratkan bahwa perang di jalan Allah adalah bagian daripada jihad. Tetapi sekembali dari peperangan ada jihad lagi yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kesimpulannya adalah bahwa berperang melawan musuh itu jihad besar ketika kita diserang oleh musuh. Tetapi ketika peperangan sudah selesai, jihad akbar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dengan demikian, Islam menentang aksi kekerasan, terorisme, dan pembunuhan, termasuk pengeboman atau perusakan tempat-tempat tertentu yang tidak didasarkan pada alasan normatif atau yang dibenarkan oleh agama. Bahkan, Islam mengajarkan tasamuh, yang memiliki arti toleransi, tenggang rasa, atau saling menghargai. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam istilah fikih disebut dengan al-hisbah, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Membenar-benarkan yang salah. Banyak di antara umat Islam yang memiliki pandangan bahwa untuk melakukan suatu perubahan dalam masyarakat adalah dengan menggunakan kekerasan atau al-unuf. Alasan yang dijadikan untuk melegitimasi pandangan tersebut adalah konsep jihad. Pemikiran semacam ini muncul di mana-mana, sehingga banyak ditemukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam dengan mengatasnamakan agama. Pemikiran semacam ini menurut Jaudat Said dalam kitabnya Mafhum al-Tahyir, diibaratkan dengan orang melihat matahari yang kemudian menyimpulkan bahwa matahari mengelilingi bumi. Tetapi ia tidak tahu bahwa yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya, yaitu bumi yang mengelilingi matahari. Sesungguhnya, sikap merasa tidak bersalah dan menuduh orang lain salah adalah sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tetapi sikap yang pernah diambil oleh iblis ketika dikeluarkan dari surga karena tidak mematuhi perintah Allah, di mana ia mengatakan fabima akhwaitani, di sini seakan-akan iblis melimpahkan kesalahan dirinya kepada Allah, bahwa Allah lah yang menyebabkan ia melakukan kesalahan. Meneladani sikap Nabi Adam. Sementara sikap Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, ia tidak mengambil sikap sebagaimana iblis, tetapi ia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Di sini Nabi Adam mengakui segala kesalahannya, tidak seperti iblis yang melimpahkan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sikap yang paling baik dalam melihat sesuatu adalah dengan melihat kesalahan diri sendiri, meskipun itu berat untuk dilakukan. Karena dengan melihat kesalahan orang lain akan membuat masalah menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Suatu masalah tidak akan terselesaikan kecuali dengan cara mencintai orang yang berselisih dengan diri kita. Kesimpulan, sehingga jihad berperang melawan musuh itu jihad besar ketika kita diserang oleh musuh. Tetapi ketika peperangan sudah selesai, jihad akbar adalah melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, proses amar ma'ruf dan nahi mungkar harus dilakukan dengan cara mendahulukan asas kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah. Hal itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Idfa bi'allati hiya ahsan fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adwatun ka'annahu waliyun hamim. Imam Al-Ghazali sendiri mengedepankan asas kemanusiaan persaudaraan dalam menyelesaikan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.